Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah join untuk kelas malam ini. Malam ini kita akan ada kelas How to Craft Effective Graphic Design for Social Media yang akan dimentori oleh Kak Diki Muhammad, seorang graphic designer. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi kelas malam ini, untuk yang baru pertama kali bergabung atau mungkin udah pernah bergabung, aku mau ngingetin lagi nih, ataupun mau kasih info tentang Mazing. Jadi, Mazing Academy adalah salah satu komunitas yang Mazing punya, yang tujuannya memang untuk sharing antara konten kreator dan juga para partisipan atau para pengguna sosial medianya. Nah, untuk Mazing sendiri, Mazing adalah aplikasi berbasis Android atau iOS yang berfungsi untuk membuat landing page. Jadi dia bisa untuk menampilkan link URL sosial media, YouTube, Spotify, integrasi marketplace, dan fitur-fitur monetisasi lainnya. Nah, memang kalau misalnya kalian tahu kayak aplikasi Linktree atau Milkshake, itu sebenarnya mirip-mirip. Jadi memang aplikasi Mazing itu cocok banget buat kalian yang mau bangun personal branding. Nah, untuk dalamnya tuh kayak gimana? Kira-kira kayak gini nih gambarannya. Jadi memang ada beberapa fitur juga dari Mazing, yaitu ada fitur analytics di mana kalian bisa nge-track traffic dari link kalian gitu. Ada juga fitur monetize dan lain-lainnya. Ini adalah contoh dari beberapa kreator yang juga udah pakai Mazing, kayak misal Fauzia Hanum, Cynthia Purida, Wastu Kancana Aji. Jadi memang di aplikasi Mazing ini kalian bisa mengcustomize landing page kalian sesuka hati kalian dan semenarik mungkin gitu. Nah, mungkin aku udah nggak mau berlama-lama lagi nih. Aku mau langsung aja mulai kelas malam ini. Selamat malam Kak Diki. Selamat malam Mbak Karis. Oke. Nah, mungkin teman-teman malam ini kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan atau misalnya ada mau interaksi, kalian bisa langsung menggunakan kolom chat ataupun kolom Q&A ya. Nanti akan dibacakan oleh Kak Diki gitu. Sama mungkin nanti kalau ada kendala suara ataupun videonya, kalian boleh langsung chat juga ya, biar nanti antara aku ataupun Kak Diki juga bisa baca gitu. Jadi bisa langsung terselesaikan nih masalahnya. Jadi kelasnya juga bisa lebih enak, lebih berjalan dengan baik gitu. Oke Kak, boleh dilanjutkan masuk ke materinya. Silakan Kak. Oke, kedengaran ya? Oke. Suaranya sudah jelas ya teman-teman. Iya maksudnya kalau udah jelas boleh bantu di kolom chat ya. Kalau udah jelas dan juga nanti Kak Diki bantu share screen juga kalau udah boleh langsung ke kolom chat. Oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Diki Muhammad. Saya seorang freelance graphic designer yang udah 3 tahun ngerjain desainer grafis. Nah, basically desain yang saya handle itu logo dan kebanyakan itu adalah feed sosial media. Nah, dan 2023 dan masuk ke 2022 akhir itu saya tuh mulai ngonten dan topik yang saya bahas di Instagram itu kebanyakan adalah cara membuat desain yang reasonable. Alasan kenapa saya bikin desain yang apa namanya topik itu kayak gitu di sosial media karena pain pointnya adalah waktu itu saya ketika awal-awal desain saya kan otodidak belajar desain. Jadi sesederhana dapat brief dari klien, habis itu lihat referensi dan habis itu ngedesain dan kasih ke klien. Cuman pas klien nanya alasan pembikin desainnya seperti ini kenapa? Nah, itu saya kayak secara pribadi sama sekali nggak bisa ngejawab hal tersebut. Nah, maka dari itu mulai tuh pelan-pelan belajar fundamental desain secara otodidak juga dari YouTube, buku dan sumber-sumber lainnya. Jadi basically malam ini kita bakalan banyak ngebahas fundamental, namun medianya adalah feed Instagram gitu. Di sini langsung saya share screen di sini sebentar. Screen 2. Oh, sebentar. Screen session. Oke, kelihatan ya screen 2-nya. Beda layar soalnya. Oke, kita masuk ke sesinya yaitu how to craft effective social media design gitu. Nah, ini salah satu waktu itu di 2022 akhir saya bikin quote, tugas desainer bukan berlomba membuat desain yang terbaik,
tapi bikin desain yang dapat dimengerti dengan baik oleh audiens. Jadi tulisan yang kekecilan pun dan warna yang nggak nabrak sama background, kadang itu cukup untuk desain yang diperlukan. Hanya ha- walaupun terdengar sepele, tapi kalau misalnya kita sebagai desainer ngerti nih bahwa desain itu memang cukup untuk menyelesaikan fit saat itu, ya itu sama aja kayak kita bikin desain yang ribet sekalipun. Soalnya kita mengerti apa yang kita lakuin kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk ke fundamental, kita harus mengerti dulu how design works. Jadi ini maksudnya itu kita belajar sebentar. Kita juga mengerti dulu perspektif audiens, orang yang bakal ngelihat desain itu kayak gimana sih. Nah, jadi kita mulai dulu apa itu desain grafis. Desain grafis itu sesederhana membuat konten visual menggunakan elemen desain untuk menyampaikan pesan. Nah, elemen desain itu kayak font, gambar, warna, apapun yang kita tuangkan ke artboardnya kita, itu namanya elemen desain. Nah, goal utamanya dari konten yang kita buat itu membuat desain yang membuat informasi yang mudah dipahami. Oke. Sesederhana itu. Nah, balik lagi kita refresh lagi story saya yang di awal itu eh, kenapa kenapa waktu itu saya nggak bisa ngejelasin desain saya ke klien karena jadi desain itu karena ada gap nih antara pemahaman saya soal desain. Jadi desain itu kan terbagi 3 proses. Ada the brief. The brief itu berisi desain ini untuk siapa, pesannya apa, dan mau ditaruh di mana gitu kan. Nah, setelah kita contohnya di brief kayak gitu kan kita ngerti nih apa yang audiens mau apa namanya yang diinginkan oleh klien. Habis itu biasanya sesederhana kita langsung cari referensi kan, referensi desain. Habis itu kita bikin desain tersebut sesuai dengan apa namanya keinginan klien. Nah, itu masuk ke sesi namanya creativity. Creativity itu isinya ya imajinasi kita, referensi kita, dan penguasaan tool. Penguasaan tool itu maksudnya penguasaan kita terhadap software desain yang kita gunakan. Nah, tapi kenapa kita nggak bisa jelasin ke klien kita maksud dari buat desain yang kita buat itu karena memang ada hal yang harus menjembatani kreativitas kita kepada kepemahaman klien, yaitu namanya prinsip desain, the principle, bagaimana audiens memproses desain. Kita harus tahu setiap perintilan yang kita buat itu adalah item-item yang bakalan mudah dipahami oleh audiens kayak gitu. Jadi bagaimana audiens memproses desain? Di sini kita kerucutkan konteksnya adalah social feed feed sosial media. Pertama, mata itu nge-scan desain. Detik pertama adalah sesi pengambilan keputusan mata antara dia mau baca atau enggak desain tersebut. Jadi dia akan lihat desain secara keseluruhan, dia mencari apa yang menarik dari desain tersebut. Kita nyebutnya adalah hook. Hook itu biasanya kalau misalnya nggak gambarnya, kalau nggak tulisan headline-nya. Nah, ini contohnya hook desainnya. Kadang ada yang tertarik dengan tulisan desain, ada yang tertarik dengan tulisan, ada yang tertarik dengan gambar. Nah, habis setelah mereka contoh, mereka tertarik dengan memang orang itu suka tertarik dengan contohnya dilihat, oh ada match day, siaran langsung apa isinya kayak gitu. Contoh dia tertarik, setelah dia tertarik dengan headline atau hook yang dibuat, dia akan audiens itu akan membaca sesuai dengan alur informasi. Jadi dalam poster yang kita buat gambar itu ternyata mata mata pun kalau ngelihat poster dia itu pakai ritme ngelihatnya ternyata. Maka dari itu dari mana audiens memulai membaca dan berakhir di mana itu juga harus kita pikirin kayak gitu. Contoh, setelah dia ini nonton lagi hit-hitnya timnas waktu itu posisi lagi main. Ini gambar saya ambil dari apa namanya dari Pinterest sebagai contoh. Orang taruhlah dia tertarik dengan timnasnya, habis itu ngelihat ada nonton barengnya. Setelah mereka tertarik dengan hook yang dibuat, mereka baru masuk ke detail informasi. Nah, cara ngebaca audiens itu, kalau berdasarkan teori, itu dia ada layoutnya, yaitu pakai pattern F atau pakai pattern Z. Tapi yang jelas pola mengkonsumsi kontennya itu dilihat dibaca dari kiri ke kanan.
Singkatnya kayak begitu. Nah, jadi ini contoh ya poster yang tidak memperhatikan urutan informasi. Contoh peletakan tanggal di sini. Kita kan ngehook orang di bagian ini nih, di bagian nonton timnas. Yang mana di sini kelemahannya adalah peletakan tanggalnya ada di bagian sini, sedangkan hooknya ada di bawah. Nah, kalau misalnya ini case-nya seperti ini, audiens nggak bakalan ngeh ada tanggalnya jika mereka nggak memperhatikan banget. Dan rata-rata kan orang ngelihat poster di sosial media itu sangat cepet ya. Swipe itu kan sangat cepet gitu. Nah, yang kedua itu lokasi tempat nobarnya. Di sini ada namanya Kedai Rindang Rizki. Itu susah dilihat. Sebenarnya di sini juga ada tulisan lagi nih, tapi juga susah dicerna. Nah, jadi karena lokasi nonton bareng susah dinotis karena nyaru dengan background dan terdistrak oleh gambar timnasnya. Maka ini sebenarnya sebuah kerugian dong. Informasi yang kita inginkan dan sebenarnya objektif dari poster ini sesederhana ngajak orang nonton timnas di Kedai Rindang Rizki. Tapi karena kedainya nggak kontras sama background, habis itu peletakan tanggalnya di tempat yang yang susah dilihat orang, maka ya pointless. Kita hanya ngasih tahu bahwa ada match timnas doang kayak gitu. Ini kayak seolah-olah cuma poster timnas doang jadinya kayak gitu. Jadi nggak sesuai objektif. Nah, yang poin ketiga seperti kita tahu bahwa mata tidak mengeja huruf. Fun fact, mata tidak memperhatikan huruf per huruf, tetapi melihat kata secara bentuk utuh. Buktinya kita bisa baca huruf ini walaupun peletakannya rada random. Kayak gitu. Jadi kita tuh baca tuh saking sangat cepatnya kita jadi hafal tuh shape bentuk kata tidak seperti apa, shape memperhatikan itu kita jadi seperti apa sehingga ada typo dikit pun kita masih tetap baca kayak gitu. Nah, karena mata melihat kata per kata, minat baca akan segera menurun ketika melihat tumpukan teks kayak begini nih. Kalau kita contohnya kalau misalnya desain kita bikin karosel, kalau desain terlalu banyak numpuk kayak gini, sebelum mata udah mulai ngebaca, dia udah lelah duluan. Jadi kayak udah nge-reject duluan kayak gitu. Sehingga kita harus ngerti penempatan spasinya. Minimal kalau bagi saya pribadi itu minimal harus untuk bikin karusel itu per 4 line, kalau memang teksnya panjang, per 4 line itu udah harus bikin baris baru kayak gitu. Sehingga pas dilihat ya kayak terlihat kayak mudah untuk dibaca kayak gitu. Jadi kesimpulan chapter yang di atas yaitu adalah desainer membantu mengurangi effort. Tujuan kita bikin desain itu adalah mengurangi effort audiens untuk mencerna informasi. Baru kita masuk ke poin intinya yaitu desain principle untuk Instagram feed. Nah, jadi prinsip kerjanya itu adalah desain itu terbagi menjadi kalau kalau saya pribadi ngebaginya itu jadi ada 3 layer. Yang pertama prinsip kerja desain. Ini sebenarnya konsep mutlak yang harus ada di dalam satu desain kayak gitu. Habis itu baru kita perhatikan keterbacaannya. Keterbacaan itu keterkaitan dengan kontras, hierarki, dan spasi. Nah, habis itu setelah yang dua dalam ini kita tahu mau bikin kita kita udah pastikan make sure udah memastikan itu ada di komponen desain kita, baru kita mulai ngeramu elemen-elemen desain yang diperlukan untuk sebuah konten, mau itu font, image, line, color, texture, dan shape. Contoh sederhananya adalah pemilihan color dan pemilihan font itu sangat erat hubungannya dengan kontras dan hierarki. Nah, itu yang bakalan kita bahas malam ini. Nah, minimal dari dari 4 prinsip tengah ini, malam ini kita fokus ngebahas tiga prinsip aja, yaitu balance. Balance ini bicara simetris dan non simetris. Dan yang kedua ada empasis adalah penekanan. Ini adalah kontras, hierarki, dan spasi. Hal-hal yang memudahkan orang untuk membaca pesan yang kita buat. Dan ketiga itu baru unity. Unity ini kita sebenarnya lebih banyak fokusnya itu ngebahas alasan kita memilih font A, font B, warna A, warna C. Cuman kita bahasnya secara general malam ini, kita nggak bahas secara spesifik. Karena fokus kita tuh ke prinsip 3 ini sebenarnya. Nah, pertama kita masuk ke balance. Balance itu sebenarnya kalau bahasa sayanya itu
pembagian pembagian bobot elemen ke 4 bagian artboard. Jadi artboard itu kan tempat kita ngedesain. Jadi kalau misalnya kayak kertas di software desain atau Canva, kita buka ada kertas putih. Nah, itu kan bisa kalau kita lihat dibagi 4, itu kita tahu di sisi kiri atas kanan kita taruh apa, di sisi kanan atas kita taruh bawah apa, di yang bagian bawahnya taruh apa. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk penentuan balance. Balance itu terbagi dua, ada yang simetris, ada yang asimetris. Nah, balance simetris ini kalau penjelasan sederhananya adalah kalau misalnya desain kita itu dilipat, itu bagian kanan dan bagian kiri itu bobotnya sama persis. Jadi ketemu gitu. Nah, kalau misalnya yang asimetris itu salah satu bobot itu berat sebelah tapi terasa berimbang. Jadi sebenarnya kalau untuk ngedesain sebenarnya lebih PR itu adalah ngedesain asimetris, desain yang bertipe asimetris kayak gitu keseimbangannya. Contohnya ini saya bikin poster, di sini bakal saya taruh headline, di sini gambar, dan di sini informasi sederhananya gitu. Begitu juga di sini asimetris, di sini bakal kita jadikan headline, di sini juga bakal kita jadikan gambar. Ini saya lagi bikin ini saya bikin feed untuk promo toko besi. Jadi yang kayak gini tadi, yang sebelah sini simetris, jadinya kayak begini. Jadi fokusnya di sini kita narik kalau misalnya memang ada orang yang lagi nyari, ini nama produknya Bondek. Kalau misalnya ada orang nyari Bondek, kita aimnya adalah orang berhenti karena memang lagi nyari Bondek, dia ngelihat oh lagi ada yang jual bondek nih. Habis itu dia bakalan ngelihat apanya namanya headline-nya. Setelah itu baru dia lari ke bawah lihat pesannya ada promo gitu, minta dihubungi. Nah, sedangkan yang poin kedua itu balance-nya nggak seimbang karena bobot sebelah sini dan sini itu nggak sama, nggak sa- terlalu nggak sama gitu, beda sama simetris. Jadi di sini headline-nya kita taruh di sini, siap tempur hingga lembur. Habis itu di sini gambar headline, di sini gambar mobilnya. Di sini sebenarnya intinya kita ngasih tahu bahwa pengantaran barang berapapun kemanapun toko ini siap antar gitu. Nah, kurang lebih untuk balance kayak begitu penekanannya. Dan memang eh, untuk yang lebih berat pembuatannya itu adalah bagian asimetris. Di sini memang lebih sedikit intuitif dalam membuat desainnya gitu. Nah, habis itu masuk ke prinsip desain yang kedua, ini empasis. Yang mostly kebanyakan yang kita bahas di case di atas tadi, di sesi sebelumnya, itu banyak berhadapan dengan empasis, penekanan. Penekanan itu Penekanan itu terdiri dari tiga hal, itu kontras, hierarki, dan space yang harus kita perhatikan dalam membuat desain. Nah, ini sebenarnya kurang lebih ini tahapan proses marketing, tapi tiga tahap proses marketing ini relate dengan bagaimana kita ngebuat desain. Jadi bagian porsi, kalau misalnya kita lagi dalam marketing, ba- porsi paling besar itu sebenarnya di awal-awal adalah kita me-attract perhatian. Kita attract, kita bikin apa gitu yang untuk orang yang spesifik kita bikin. Nah, orang yang kita tuju tertarik, kan ada yang tertarik nggak tertarik. Nah, orang yang tertarik itu akan masuk ke sisi intrik. Intrik itu adalah mempertajam minat mereka. Setelah mempertajam yang orang yang tertarik dengan di sesi kedua ini nanti kan akan baru masuk ke tahap terakhir, yaitu isi pesan yang ingin kita sampaikan melalui proses marketing. Nah, proses ini kurang lebih sama untuk dalam proses ngedesain gitu. Nah, makanya di empasis ini kita bakalan kurang lebih ngebahas tiga hal ini. Yang pertama kita ngebahas kontras. Kontras itu adalah perbedaan yang jelas antar elemen baik itu warna, bentuk, dan tekstur kayak gitu. Contoh yang di gambar A yang ini itu kontras yang ini adalah kontras antar warna background dan isi konten. Di mana sini saya bikin backgroundnya lebih gelap ketimbang tulisan dan gambar. Nah, ini memang alasannya sangat jelas sekali. Itu agar orang tahu bajunya apa dan headline-nya apa gitu. Teksnya terang dan background tidak nyamar sama pesan. Nah, kontras yang kedua itu adalah kontras ukuran ini. Kontras antar pesan yang melibatkan warna dan ukuran. Di sini kenapa warnanya beda sendiri? Karena ini kan terlalu banyak.
teks dan kita harus bisa nge-arrange bagaimana orang bisa fokus di bagian ini dulu nih. Nah, makanya warnanya beda sendiri. Disewakan gudang dan kios harga terbaik. Nah, ini targetnya saya mau orang lihat ini dulu. Habis itu baru dia lihat fasilitasnya, habis itu baru dia lihat detail dari pesannya. Dan berakhir nanti di sini kenapa warnanya ini apa namanya? Kenapa warnanya beda sendiri di bagian bawah ini namanya call to action agar mereka tahu next setelah baca ini mereka harus ngapain kalau misalnya mereka tertarik kayak gitu. Nah, yang kedua kita masuk dari bagian emphasis adalah hierarki. Hierarki itu adalah menyusun elemen-elemen desain berdasarkan urutan kepentingannya. Dengan hierarki, pembaca dapat lebih mudah mencerna konten yang kita buat. Nah, jadi di hierarki itu ada 3 hukum yang kita perhatikan. Yang pertama, hukum big to small. Jadi orang bakalan ngelihat desain itu dari hal yang paling besar, yang paling gede ukurannya mereka lihat di desain itu, yang paling menonjol. Nah, habis itu baru mereka berakhir mencari hal yang paling kecil, kayak gitu. Jadi mereka ngelihat big to small. Habis itu yang kedua komponennya adalah mereka itu melihat desain dari atas ke bawah, top to toe. Mata melihat teks dan gambar desain itu dari bawah ke atas. Dan yang terakhir itu adalah dari left to right. Bagi kita yang memang yang Indonesia kan pakai alfabet ya. Alfabet itu kan membacanya dari kiri ke kanan. Sehingga itu menjadi habitnya kita untuk melihat apa-apa itu dari kiri ke kanan, termasuk ngedesain. Jadi mata otomatis bakalan ngelihat desain itu dari kiri ke kanan kayak gitu. Contohnya, jadi contohnya adalah untuk contoh big to small tuh yang kayak gini tadi nih. Ada 2 jenis hook dan focal point. Jadi komponen yang paling gede yang kita taruh di desain kita itu sebutannya namanya hook atau focal point. Elemen yang kita memang sengaja rancang bahwa ini yang bakalan menjadi minat poinnya orang kalau misalnya lihat poster ini secara strateginya kayak gitu. Nah, ada 2 jenis nih untuk hook dan focal point. Ada yang gambar besar, ada yang tulisan besar. Kalau yang gambar besar itu efektifnya kita buat ketika tulisan mendukung gambar. Untuk contoh satu, contoh kita di sini nggak usah nulis kata rokok karena secara jelas itu tangannya kan kelihatan tuh mereka postur ngerokok sambil megang duit yang dibakar kayak gitu kan kita udah tahu nih konteksnya sebenarnya adalah ngerokok tuh buang-buang duit. Nah, yang teksnya itu nggak perlu ngebahas rokok sama sekali, hanya sekedar bikin tulisan masih nanya duit habis kemana. Nah, sesederhana itu audiens sudah ngerti konteksnya gitu. Itu maksudnya tulisan pendukung gambar. Nah, yang focal point kedua itu contoh yang kedua adalah yang ini nih. Ini hooknya adalah gambar pendukung tulisan. Jadi fokusnya itu sebenarnya renungan kenapa rokok bikin rugi. Di sini tulisan rokok bikin ruginya digedein karena ini agar orang langsung kayak orang yang memang aware bahwa rokok itu rugi, dia itu kayak langsung kayak berhenti ngelihat hooknya. Nah, dan foto rokok di sini ini fungsinya adalah eh, pensupport, bukan bagian utama, tapi pensupport konteks dari apa yang dibicarakan kayak gitu. Nah, setelah dari hierarki, kita masuk ke empasis yang kedua, yaitu adalah spasi. Spasi dalam desain grafis itu merujuk pada jarak atau ruang kosong yang diberikan antar elemen-elemen desain. Nah, tujuan spasi itu adalah memisahkan konteks, memisahkan konteks A dengan konteks B di dalam satu poster. Tujuannya adalah keterbacaan dan keselarasan. Contoh, yang bagian ini tanpa spasi, kita jadinya tahu bahwa ini adalah satu dari kesatuan kayak gitu. Sedangkan kalau di sini karena kita kasih spasi, kita tahu ini adalah 2 hal yang berbeda secara garis besarnya. Kayak gitu. Nah, spasi itu dibagi 2. Ada yang spasi makro, ada yang spasi mikro. Spasi makro itu berfokus untuk memberi penekanan kepada yang kita bilang tadi, focal point tadi, yang bagian inti dari desain eh, agar yang bagian hook itu langsung dilirik sama orang kayak gitu. Nah, yang tipe mikro itu yang spasi kecil-kecil. Kalau misalnya antar teks itu ada spasi, nah itu namanya spasi mikro. Itu memisahkan teks A dengan teks B itu membicarakan konteks yang berbeda atau konteks yang bersama tapi bukan satu kesatuan kayak gitu. Ada jeda membacanya.
Nah, contoh di sini poster saya sendiri untuk ngedesain di sini kita ngebahas baja ringan versus kayu. Ini di sini kita kan nggak ada spasi sama sekali. Di sini nggak ada ruang. Ruangnya itu sangat minim sekali. Nah, desainnya akan kelihatan sesak. Dan yang kedua itu kelihatan kurang profesional. Kenapa kerasa kurang profesional? Karena terkesan kita ngebuatnya terburu-buru kayak gitu. Nah, sedangkan yang bagian sini itu karena dikasih apa namanya, spasi yang nggak spasi di bagian tepi-tepinya, jadi kelihatan ada penekanan di tengah bahwa ini loh fokus yang harus kalian lihat, kurang lebih kayak begitu. Oke. Nah, next kita masuk ke basic principle yang ketiga, itu Unity. Unity ini sesederhana desainer grafis menciptakan harmonisasi antara elemen-elemen desain yang terlibat ke dalam konten. Mau pakai font apa, mau pakai gambar apa, mau pakai garis apa, mau pakai warna apa, mau pakai tekstur apa gitu kan. Atau mau pakai shape apa. Nah, itu pemilihannya itu memang nanti berdasarkan briefnya kliennya mau apa dan esensinya, dan alasan-alasan kita memilih elemen tersebut adalah agar mendukung brief yang diberikan oleh klien. Nah, biasanya untuk pemilihan ini kalau saya pribadi sampai saat ini itu ngelihatnya, kalau misalnya lihat referensi itu dominannya ngelihat industri itu pakai font apa ya. Kalau misalnya industri, contohnya industri tadi yang toko besi tadi. Nah, industri yang bahas perbesian itu rata-rata kompetitor pakai font yang seperti apa ya tipenya. Warnanya dominan apa ya. Nah, setelah udah dapat, apakah mau saya bikin cara berbeda atau ngikutin aja. Nah, itu adalah di keputusan akhirnya. Yang kedua adalah efek dari pemilihan bentuk elemen tersebut. Ini biasanya kalau misalnya kita pernah dengar desain, apa namanya? Pernah dengar psikologi desain, itu salah satu aspeknya. Ada psikologi warna, ada psikologi garis, ada psikologi ketebalan huruf. Nah, hal-hal kayak begitu itu biasanya jadi pertimbangan kita memilih elemen desain. Contoh, di sini sebenarnya Joker, di sini kan posternya sebenarnya objek utamanya kan kedua laki pria yang memakai jas. Tapi mereka memakai jenis font yang berbeda. Padahal ini sama-sama pria yang memakai jas. Tapi kok yang satu memakai font ya serif, yang satu lagi memakai sans serif. Nah, di sini contoh penerapan karakter pada font. Tulisan Joker sengaja dibuat sans serif dan rapat dan serta bold itu menggambarkan karakter yang berlawanan dengan kata elegan. Jadi kalau misalnya teman-teman riset, biasanya salah satu perbedaan sans serif dengan serif adalah serif itu identik dengan elegan dan formal, sedangkan sans serif itu bentuk rebelnya. Nah, karakter Joker itu kan sebenarnya karakter bentuk rebel gitu. Makanya pemilihan font yang tebal dari sans serif itu lebih masuk akal ketimbang memakai font yang serif kayak gitu. Sedangkan yang di sini ini benar-benar yang di highlight adalah kemewahan dari produknya, kemewahan dari jasnya. Makanya diperlukan eh, font pendukung pesan tersebut. Nah, yang untuk di Unity ini memang banyak-banyak liatin keyword, banyak-banyak memperhatikan keyword dan banyak-banyak memperhatikan referensi. Contoh desain yang kita mau bikin itu minimalis. Nah, desain yang minimalis itu kayak gimana? Nah, itu yang kita search referensinya. Atau desain kita mau desain maskulin tapi minimalis. Nah, percampuran itu nanti yang kita coba kompromikan gitu. Desain maskulin itu identik dengan hal-hal apa dan tipe desain minimalis itu identiknya apa dan bagaimana cara mengkawinkannya. Kurang lebih Unity kayak begitu cara cara mainnya. Dan habis itu dari Unity juga nanti desain ini secara keseluruhan kalau di feed Instagram itu mereka nyatu nggak kelihatannya. Nah, itu juga bentuk dari prinsip Unity. Di sini penggunaan konsisten font, penggunaan konsisten aset, penggunaan konsisten gambar kayak gitu. Nah, kurang lebih itu pembahasan kita tentang bagaimana membuat desain yang efektif, yaitu dengan mengerti fundamentalnya.
Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, itu silahkan diajukan, nanti kita coba bahas lebih lebih dalam. Sebentar. Oke, di sini ada pertanyaan dari Anonymous Attendee. Kak Diki sebelum membuat desain seperti poster, sebelum nge-plot dulu, nggak kayak di contoh tadi yang dibuat kotak, baru setelah itu diisi elemen desainnya ya. Oke, yang kayak contoh tadi yang kotak ini ya. Oke, berarti kita bahas ini. Berarti kita di sini bahas balance. Iya, jadi kalau untuk pribadi journey ngedesain itu ketika kita contoh bahkan dari saat kita ngelihat referensi, bahkan dari saat awal kita ngelihat referensi, kita udah tahu kalau misalnya kita tahu balance ini, kita udah tahu referensi yang kita lihat ini mereka menerapkan eh metode apa namanya? Metode simetris atau asimetris kayak gitu. Kalau misalnya bahkan dari posisi itu kita udah harus ngerti gitu. Dan kadang kita ngelihat referensi desain itu pun kadang kita hanya untuk mengambil stylenya, tapi untuk struktur informasinya ya kita sendiri yang nentukan nanti eksekusinya gimana. Soalnya gini, kan biasanya brief design itu yang proper itu klien udah menyediakan headline-nya dia mau apa, habis itu isi desainnya mau apa, gambarnya mau apa. Nah, ketiga elemen itu nanti yang kita coba kayak di keempat kotak ini, sorry, di keempat ini mau taruh di mana, headline bakal kita taruh di mana ya. Udah pasti headline contohnya di bagian atas. Habis itu nanti gambar kita taruh di mana nih. Nah, kayak itu penentuannya. Contoh kayak gini. Di sini di sini kita bakalan taruh gambar tapi porsinya lebih gede. Kenapa? Karena di sini poinnya adalah saya pribadi mau attract orang untuk melihat bagian tengah ini dulu. Tujuannya adalah orang yang mencari produk bondek, mencari produk ini stop scrolling atau kalau misalnya lagi lihat WA, lihat status ini, dia bakalan stop ngelihatnya gitu. Setelah itu baru dia ngelihat di sini ada promo menarik. Jadi alur yang gue bikin, dia stop karena bondek, habis itu baru dia mulai proses membaca alur desain. Begitu juga dengan ini. Yang ini itu memang prosesnya untuk catch mengasih tahu bahwa yang bagian ini yang asimetris memang porsinya memang sengaja maunya orang lihat truknya dulu karena kita kan ngomong pengantaran kayak gitu. Setelah itu baru dia ngelihat isi pesannya di sebelah sini. Kayak gitu kurang lebih. Jadi memang prosesnya dimulai dari balance ini dulu. Setelah itu baru kita lanjut ke emphasis. Mana yang lebih gede, mana yang lebih besar, mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil kayak gitu. Habis itu baru masuk ke pemilihan font, pemilihan segala macamnya kayak gitu. Oke, eh, clear atau masih ada yang kurang? Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kita lihat dulu desainnya sudah jelas Kak. Gambar tidak jelas Kak. Mungkin sini. Apakah nanti PPT-nya dibagikan Kak? Belum kepikiran lagi. Oke, kemungkinan besar saya akan bagikan. Nanti saya coba koordinasi dengan Mbak Charisnya dari Amazing. Daging banget di. Halo Kak, mau Ani dari Aldre Elroy Joshua menanya. Halo Kak, mau bertanya, seberapa penting simplification informasi dan copy dalam sosial media? Untuk swipe post, idealnya berapa swipe informatif yang berisi tulisan ya Kak? Terima kasih. Sebenarnya gini, ini sebenarnya yang pertanyaan ini sebenarnya melibatkan dua profesi yang berbeda. Satu copywriter, satu lagi itu desainer. Tapi kalau bagi saya pribadi, desainer itu biasanya memang bakal dimanfaatin kalau misalnya memang limitnya 10 bakal dimanfaatin 10. Cuman per halaman itu kalau misalnya di sini tadi kita bahasnya mana empasis tadi ya. Kalau di sini kita tadi ngebahasnya mana tadi empasis? Yang di sini.
Kalau di sini kita bahasnya tadi per 4, biasanya itu kalau gue pribadi itu biasanya tuh cuma dua ini doang, dua grup tulisan doang biasanya. Habis itu habis itu next slide gitu. Karena memang mengutamakan kenyamanan mata pembaca kayak gitu. Dan simplifikasi informasi, kalau maksudnya teksnya yang disimplifikasi itu jatuhnya lebih ke copywriternya. Kalau kita bisa bantu simplifikasi itu biasanya ada nih, ada nggak tulisan yang bisa diganti dengan gambar gitu, tanpa ada tulisan itu orang udah nangkep. Cuman balik lagi, kalau misalnya teman-teman bekerja bareng sama copywriter, terus ada persetujuan sama copywriternya dulu. Soalnya kadang-kadang copywriter nggak suka tuh tiba-tiba ada perubahan dari copy yang dia buat, tulisan yang dia buat kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih untuk Aldre Eroy Joshua. Maaf Kak, mau tanya apakah ada praktik desainnya juga Eli to everyone? Untuk praktik desain, ini jatuhnya workshop ya. Untuk workshop saya pribadi sih belum ada workshop, tapi rencana memang ada mau bikin, tapi saat ini untuk spesifik ini baru masuk ke tahap nulis materinya sih, materi untuk workshopnya. Ada lagi bikin ebook dan sekaligus prakteknya, webinarnya kayak gitu. Itu pun lagi dibuat, di hampir hampir selesai kayak gitu. Cuman untuk kalau ditanya saat ini belum ada. Warna desain apa Kak? Oke, maksudnya untuk Nurul Hidayani warna desain. Oke, sorry, udah banyak desain flyer. Saya baru tahu ini. Udah di Kak, bagaimana cara mengatasi? Kak, bagaimana cara mengatasi kreatif dari Fajar nanya. Kak, bagaimana cara mengatasi kreatif blog? Karena menurut aku salah satu kendala adalah kehabisan ide kreatif dari dalam diri. Eh, Gini, kadang-kadang sebenarnya kalau bagi saya pribadi ada dua jenis kreatif blog. Ada kreatif blog karena memang desain itu kita nggak passionate gitu. Mungkin karena memang kliennya nyebelin, atau mungkin karena eh, desain yang kita garap tuh memang bukan ininya, kita bukan apa namanya, bukan hal yang exciting buat kita gitu. Mungkin karena berulang-ulang dibuat, ini lagi gitu kan. Kadang-kadang kreatif block bisa muncul dari situ. Nah, kalau misalnya posisinya di situ, kalau saya pribadi kadang saya cuma bikin desain sesederhana mengikuti prinsip aja gitu. Di kreativitasnya sedikit dimainin, tapi yang penting secara prinsip desain itu udah udah sesuai prinsip nih, udah yang penting kebaca jelas dan urutannya yang kayak ngetemplate aja gitu, ngetemplate aja kayak gitu. Kadang ada memang desain itu ada pekerjaan itu memang hanya untuk diselesaikan saja kayak gitu. Dan bagi saya yang pribadi, kadang-kadang memang ada beberapa desain yang kayak gitu saya eksekusinya. Kalau yang kedua kreatifnya itu memang kehabisan ide, nah itu memang harus banyak-banyak lihat referensi gitu. Nggak ada salahnya kita memang termotivasi ngedesain karena suatu referensi dan meniru abis referensi tersebut. Tapi nanti kita coba masukin stylenya kita kayak gimana di dalam itu gitu. Kayak gitu sih untuk Fajar Adriansyah. Ukuran gambar berapa Kak Nurul? Oh, kalau untuk bagi Nurul yang nanya ukuran gambar berapa, kalau kita ngomong empasis tadi, itu nggak ada ukuran pastinya sih. Yang jelas kita mau tahu ini gambar sebagai pendukung, atau gambar yang sebagai main utamanya. Kita narik orang pakai gambar atau kita narik orang pakai headline. Sebenarnya di dua itu aja. Jadi kalau misalnya memang mau nariknya pakai headline-nya, ya udah gak tulisan headline yang kita ciamikin, kita gedein. Habis itu kalau misalnya kita memang ngerti typography, desain font, ya kita mainin desainnya agar semenarik mungkin headline tersebut. Tapi kalau misalnya gambarnya yang utama, ya berarti effort kita banyak di gambarnya. Gambarnya digedein, habis itu di mana bikin kontras sama background kayak gitu. Kurang lebih. Izin Kak bertanya, jenis desain Kak seperti carousel, intersectional.
Oke, ini gue kurang nangkep pertanyaannya, tapi kalau misalnya kalau jenis desain yang dimaksud itu adalah desain-desain apa aja yang ada untuk layout sejenisnya di Instagram, itu desain desain di Instagram itu kan sebenarnya kalau saya pribadi itu kalau kan di media cetak ada beberapa jenis desain cetak tuh, ada poster, ada flyer, ada katalog, ada banner kayak gitu kan. Nah, kurang lebih kalau di sosial media, kalau poster itu fungsinya adalah desain yang digunakan untuk nge-attract atensi orang gitu. Itu desain yang memang nggak terlalu banyak kata-kata, nggak terlalu banyak perintilan, itu sesederhana yang penting orang nangkep aja maksud pesannya. Contoh ada event, ya nama eventnya apa, dihadiri oleh siapa, tanggal berapa, jam berapa. Sesederhana itu aja. Itu namanya poster atau poster minuman. Minumannya ini, habis itu habis itu headline-nya apa gitu kayak Aqua kurang fokus ada Aqua. Nah, itu namanya poster. Dan di feed Instagram pun kalau jenis informasinya seperti itu kita nyebutnya poster. Nah, tapi kalau misalnya desainnya itu ngasih tahu orang perintilan produk, ngasih tahu bahwa ini headline-nya, ini produk yang kita jual, habis itu ini perintilannya, dan perintilannya banyak, habis itu eh, kalau misalnya mau tertarik hubungi ini, tapi bentuknya banyak itu kan namanya kalau dicetak namanya kan brosur. Nah, basically sebenarnya karosel itu treatmentnya kayak brosur. Jadi kalau gue pun pribadi kalau lagi bikin karosel, ya itu kayak sama kayak lagi bikin brosur sebenarnya. Kayak gitu. Dan yang terakhir tuh katalog. Nah, katalog itu kan sebenarnya perintilan. Itu kalau katalog itu perintilan ada barang, detail barang, ada harga. Nah, itu juga kalau dimasukin ke sosial media, kalau misalnya formatnya seperti itu itu namanya katalog kayak gitu. Itu untuk UMS. Untuk Ayu, apakah ada situs untuk work from home atau freelance untuk desain grafis? Dan apakah ada persyaratan pendidikan minimum, Kak? Oke, untuk Ayu jujur, saya pribadi sampai sini udah 3 tahun ngedesain. Itu semua proyekan itu dari ini sebenarnya, dari relasi. Habis itu relasi A ke relasi yang lainnya. Bahkan dari Instagram itu cuma saya pribadi dikit dapat kliennya. Dan rata-rata kalau bisa dihitung jari 3 tahun ngedesain klien yang stay itu ada kurang lebih sekarang ada 5 dan itu udah 3 tahun ngedesain gitu. Nah itu sebenarnya bagaimana hubungan kita. Balik lagi kalau misalnya kita tahu apa yang kita desain, bagaimana cara ngeksekusi desain dan kita bisa ngejelasin desain kita tuh kayak gimana. Nah nanti klien itu kan nyaman sama kita, baik taruh relasi. Nah, hal yang paling menyebalkan bagi seorang klien itu sebenarnya adalah ganti desainer. Ganti desainer itu kan ada di antara klien dan desainer itu kan ada percakapan tuh, percakapan bagaimana dia maunya apa dan desainer nangkep nggak maunya dia. Nah, kalau dia ganti desainer baru kan chemistry yang kayak gitu harus dibangun lagi. Sebenarnya klien paling males sebenarnya sama yang hal kayak begituan. Makanya kalau misalnya kita desainer yang ngerti prinsip desain, bisa ngejelasin desainnya, bahkan kita bisa menentukan decision. Kalau misalnya dia kasih referensi desainnya seperti seperti yang dia mau, contohnya referensinya A, tapi menurut kita sebagai desainer kita tahu nih, yang A ini nggak bagus, kita bilang mending yang B, dan kita bisa ngejelasin nih referensi B lebih bagus ketimbang referensinya dia. Nah dia senang biasanya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tapi kalau misalnya situs work from home dan freelance, gue pribadi belum pernah dapat klien dari sana. Tapi karena memang belum pernah nyoba juga kayak gitu. Tapi kalau situsnya ada banyak, ada Fiverr, ada Upwork, ada freelancer, ada 1000 lancer, ada Fastwork, a- kayak gitu. Banyak kok di Google aja tuh langsung keluar tuh semuanya. Iskandar, cara menentukan warna untuk background atau font teksnya gimana? Oke, kalau untuk menentukan warna background, ini sebenarnya lebih banyak teknisnya sih. Tapi kalau yang sederhananya cara menentukan warna background itu
pastikan warna background itu nggak harus berbeda jauh dengan warna tulisan. Dalam bahasa tadi itu kontras. Tadi. Kan banyak tuh kalau misalnya gue dulu sering bikin suka desain yang warna background sama warna tulisan tipis-tipis karena waktu itu kan lagi ngetren tuh di Liga Inggris ada desain yang kayak gitu tuh, desain sponsor, desain logo, desain sponsor di bajunya itu nggak terlalu beda jauh sama warna bajunya. Tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya digunakan untuk informasi itu nggak boleh sama sekali. Tulisan warna warna ha- hal yang mau kita komunikasikan dengan background itu harus jauh berbeda kayak gitu. Jadi nggak jadi mana tadi? Jadi warna jadi penentuan warna desain kurang lebih kayak begitu. Dan untuk font di sini gua ada untuk penentuan font teksnya juga font teks itu kalau yang sekarang gue spill bagian sederhananya aja yang ringkasnya aja. Biasanya kalau misalnya font bold itu digunakan untuk headline. Nah, habis itu kalau kita lihat pengaturan lagi kan ada font semi bold atau semi tebal gitu. Nah, itu digunakan untuk sub headline. Nah, yang headline tuh yang ini nih. Nah, ini kalau bisa kita cari font yang paling tebal dan yang paling jelas sekalipun karena ini digunakan untuk menggait target. Nah, yang sedikit lebih tipis ketimbang yang tebal itu namanya sub headline yang ini. Ini guna ini digunakan lebih tipis karena habis baca ini orang harus ke sini dulu. Habis itu untuk font yang tipis, yang reguler atau yang medium klasifikasinya itu digunakan untuk detail pesan. Nah, kenapa yang ini nggak perlu tebal? Eh, Jawabannya adalah karena biasanya orang yang udah kepincut sama headline itu dia walaupun bagaimanapun tulisan di bawah itu dia akan baca. Makanya effort paling gede itu sebenarnya di sini nih, ngemincut orang. Makanya harus paling gede gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk Nurul Hidayati, ukuran tulisan berapa, Kak? Kalau untuk ukuran font, untuk sosial media kalau gue pribadi itu minimal di 7. Posisi ideal sebenarnya ukuran font itu di 12 kan, tapi karena itu sama dengan ukuran font yang ada di buku. Tapi minimal banget itu 7. Soalnya di 6 di 4 itu udah susah dibaca kayak gitu. Kak, maksudnya apakah harus penentuan warna disesuaikan? Apakah penentuan warna harus disesuaikan dengan tema desain? Iya, penentuan warna harus disesuaikan dengan tema desain. Dan ini memang harus diriset dulu. Di industri yang dengan tema yang sama sering pakai warna apa. Habis itu atau pakai psikologi warna untuk korporasi biasanya dominan pakai warna apa. Kita ambil warna itu. Kalau matematika sederhananya kayak gitu. Walaupun banyak faktor lain. Mau tanya Kak untuk yang di bidang ukuran bidang efektif. Nah, kalau yang untuk pertanyaan bagi layout desain yang efektif 1:1 atau 4:5 itu nggak ada, itu sama aja sih sebenarnya. Nggak ada perbandingan di sana. Kak, style desainku modern nih, tapi klien minta style kuno. Nyebelin nggak sih? Dan itu sangat berpengaruh ke depannya. Ya, untuk rival, gue dulu sebenarnya juga orangnya ideal sih. Gue tuh sebenarnya logo. Gue mau mendefinisikan diri gue tuh sebagai logo designer. Tapi kok kebanyakan klien gue mintanya fit design gitu kan. Nah, itu sebenarnya bagi gue tuh ideal gue tuh kayak nyebelin. Cuman makin ke sini, realistis sih gue sebagai desainer gue perlu pemasukan juga, perlu income juga. Wah, karena dominannya klien itu mintanya fit, ya udah gue pelajari fit kayak gimana. Nah, begitu juga dengan begitu juga dengan lu gitu. Kalau misalnya memang ada desain, kalau misalnya klien rata-rata minta style kuno, ya mulai ngambil. Tapi kunonya itu maksudnya apa nih? Gue juga kurang tahu sih. Kalau misalnya kuno itu maksudnya itu banyak nabrak hukum desain,
Nah, itu yang harus dibenerin. Stylenya kuno tapi tetap pakai hukum desain gitu. Tapi kalau misalnya style kuno maksudnya klien lu minta vintage, ya mau nggak mau lu belajar cara ngedesain vintage. Kayak gitu. Desain isi pesan simple promosi kuliner gimana Kak Nurul Hidayanti? Aduh, ini sebenarnya konteksnya luas sih. Kalau misalnya contohnya lu cuma mau ngebahas ngebahas contohnya satu produk aja, contohnya lu ada foto, lu lagi jualan ayam penyet, lu nge-highlight ayam penyetnya. Ya pastikan aja simple sederhananya lu perlu di foto ayam penyet yang gede, yang memang fotonya profesional, dan habis itu dikasih headline, dan ya headline-nya yang singkat, padat, dan menggambarkan apa namanya ayam penyet lu tersebut. Sebenarnya sesederhana itu, cuman eksekusinya adalah bagaimana cara membuat copywritingnya, headline-nya efektif gitu selain dari desain. Soalnya kan di luar ini kan kita bahas konteksnya desain, tapi kan nanti banyak ada faktor lain lagi. Lu tulis apa gitu, promo lu kayak gimana, dan lain dan perintilan lain-lainnya. Kak, pernah nggak ngedesain kerja remote di luar negeri nggak? Aduh, itu belum pernah sama sekali. Alhamdulillah masih lokal dan rata-rata UMKM. Kak, mau bertanya, kenapa ya untuk desain feed trafiknya lebih rame kalau covernya pakai foto? Entah kenapa kalau vektor. Terima kasih, Kak. Iya sih, Oke, di sini ada pertanyaan dari Elina. Kenapa untuk desain feed trafiknya lebih rame kalau covernya pakai foto? Entah kenapa kalau pakai vektor aja kurang ramai. Apa bisa mempengaruhi ya, Kak? Terima kasih, Kak. Kalau pakai vektor itu eh kalau gue so far pakai vektor, berarti yang lebih penting itu sebenarnya berarti teksnya, berarti headline-nya. Kalau misalnya headline-nya memang fokusnya adalah ngehook orang pakai headline, vektor itu hanya sebagai pendukung. Nah, kenapa yang desain yang foto lebih rame? Karena ya lebih nggak tahu, karena ekspresinya itu lebih dapat kalau pakai foto, orang nyata gitu loh. Kan yang nge-scroll Instagram itu kan juga orang nyata juga, sehingga ya ekspresinya lebih dapet aja kalau misalnya pakai real foto. Begitu juga kalau makan, apalagi kalau misalnya industrinya kayak F&B itu makanan, foto asli, pakai foto asli itu jauh lebih jelas orang lihat produknya mereka dapat apa. Kalau untuk vektor kan itu kayak mereka cuma apa namanya itu kan hanya nggak tahu, kalau gue pribadi nganggap kalau misalnya pakai vektor sebagai pendukung sebenarnya, untuk pendukung aja gitu, bukan sebagai elemen utama. Oke, Fai. Kak, bagaimana menghandle klien yang banyak devisi dan banyak perubahan? Baik lagi, kita harus belajar fundamental desain sehingga kita bisa jelasin ke klien bahwa desain yang kita pakai ini eksekusinya udah berdasarkan A, B, C, D. Tapi nanti kalimat ini kalimat kayak kontras, hierarki, space, yang kayak gitu kan tuh bahasanya desainer. Bahasa ini harus Fajar convert lagi ke si ini, ke bahasa yang mudah dimengerti sama klien. Contoh, Kak, kalau misalnya ini lebih gede, mata orang akan tertuju nih. Nah, kalau fotonya yang ini, jadi foto di sini yang lebih kecil tulisannya ketimbang fotonya. Fotonya kan kita nggak pakai foto original nih, kita pakai foto microstock microstock yang semua orang bisa pakai gitu. Makanya gue pakai lebih kecil gue kecilin ketimbang headline-nya. Kurang lebih kayak gitu perintilannya. Kita harus translate lagi bahasanya menjadi bahasa yang bisa dia mengerti gitu. Masih bingung pemilihan font yang tepat untuk keseluruhan desain poster, Kak. Kalau untuk makanan, fontnya pakai yang mana? Oke, untuk yang nanya masih bingung untuk pakai desain keseluruhan, sebenarnya ini banyak perintilannya, tapi untuk kalau misalnya saran sederhananya ya kita lihat rata-rata, eh, lihat desain makanan itu per keyword gitu, kayak street food atau makanan burger atau fried chicken kayak gitu kan. Jadi Instagram fried chicken, desain fried chicken itu seperti apa, desain makanan jalanan itu seperti apa. Nah, itu kan bakalan kelihatan tuh kriteria fontnya.
Kalau street food dan fast food kan itu rata-rata fontnya yang tebel tuh. Asalkan fontnya tebel dan sans serif itu udah menggambarkan apa namanya font untuk F&B banget, untuk yang kategori street food dan fast food tadi. Kurang lebih sederhana itu aja. Kalau misalnya baju, ya kita tadi kata kunci fancy cloth design. Nah, kita lihat fancy cloth itu rata-rata ciri-ciri fontnya seperti apa. Nah, ciri-ciri font seperti itu yang kita cari nanti di situs-situs font kayak gitu. Dia Aulia Wandari. Kak, boleh rekomen aplikasi edit yang sering dipakai atau yang lebih bebas untuk desain. Untuk Mbak Dia pakai Affinity, Mbak. Kalau saya pribadi itu pakai Affinity karena saya nggak, waktu itu posisi pertimbangannya eh, Affinity lebih lebih bisa saya jangkau ketimbang bayar langganan Adobe. Affinity Designer kebetulan lagi ada free trial selama 6 bulan tuh. Mbak bisa latihan. Walaupun setelah itu ada berbayarnya. Kayak gitu sih. Canva pun udah cukup kalau misalnya kebutuhan desain Mbak dia nggak banyak kayak gitu. Aulia Maharani, izin bertanya Kak, sebagai graphic designer apakah penting juga untuk kita belajar copywriting? Menurut gua penting. Kalau saya gua pakai kalau saya pribadi karena ngonten maka harus ngerti copywriting. Cuman selain itu penting juga sih ilmunya. Ada kadang bisa kita ngehandle klien. Kalau kita ngerti copywriting, kadang kita bisa ngehandle klien yang memang nggak terlalu perlu copywriter gitu loh, kayak kayak dia cuma perlu copywriting itu dikit-dikit doang gitu, dia nggak terlalu perhatian copywriting, cuman karena kita bisa copywriting kita bisa kayak extra charge copywriting gitu, walaupun kita mungkin nggak terlalu mendalami, cuman kalau mendalami juga lebih bagus. Berarti teman-teman jadi Aulia bisa ngecas desain juga ngecas copywriting juga ke klien kayak gitu. Oke, untuk Ahmad Wildan Musyafa Punten mau nanya, share tips 9 font yang tepat dong Bang. Andai kan sedang membuat desain dengan tema ceria harus lihat berbagai macam font. Kadang bingung pilih font mana yang cocok soalnya opsi. Oke, untuk Ahmad Wildan balik lagi ke yang advice gue tadi di Pinterest, kita harus pakai pinter nyari keywordnya. Contoh eh, contoh kalau font ceria yang khas anak-anak setahu gue itu tebel dan ujungnya itu rounded gitu, nggak runcing. Contoh kayak ini kan nggak bisa dipakai tuh, yang ini kan nggak bisa dipakai untuk font anak-anak. Anak-anak tuh biasanya shape shape ujungnya itu tebel, habis itu nggak runcing gitu, ngelengkung. Itu salah satunya contoh desain font yang fun gitu. Tapi tapi kalau misalnya tapi fun itu kan juga banyak kriteria. Fun anak-anak kah atau fun orang dewasa atau maksudnya party kah atau gimana? Makanya balik ke tips awal, banyak-banyak liatin referensi yang dengan keyword yang sama sehingga kita bisa mempolakan mempolakan pemilihan font kita sehingga kedepannya kalau misalnya ada desain yang sama, contohnya dari dua klien yang berbeda, kita sudah tahu kita mau ambil font apa nih dengan tema tersebut gitu. Mbak, oke. Next, Michael Lim. Kak, apakah penentuan grid penting untuk pembuatan poster? Gue pribadi pakai grid untuk bikin poster, tapi jarak antar grid itu sebenarnya gue nggak terlalu mikirin. Yang penting ada grid sehingga gue bisa nentuin jarak antar teks segimana kurang lebihnya jarak antar teks dan tulisan, teks dan gambar. Dan gue sampai sekarang gue pakai grid kok. Tapi gue nggak terlalu detail soal ukurannya per berapa. Yang penting ada grid gitu kalau gue pribadi. Oh, Kak, sorry ya teman-teman aku mungkin motong. Cuman ini kita kan udah jam 8 nih. Paling aku terima kasih banyak atas antusiasnya. Cuman mungkin karena aku minta maaf banget karena keterbatasan waktu. Mungkin kita nggak bisa jawabin semuanya nih ya Kak Diki ya untuk Iya. pertanyaannya. Paling aku masih boleh dilanjutkan mungkin dari Kak Diki masih bisa ada satu, dua, atau mungkin tiga pertanyaan lagi yang mungkin kakak mau jawab atau bisa dijawab nih yang mungkin bisa nambah, yang bisa menjawab, mewakili lah untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke, sebentar.
Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang nggak bisa gua jawab, teman-teman bisa lempar lagi pertanyaannya ke DM saya di IG. Jadi IG aktif kok. Itu nama itu saya udah di chat, udah ada nama IG-nya saya sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita nyari pertanyaannya. Hmm, Oke, izin Kak bertanya lagi. Saya pernah ngedesain untuk feed bisnis, tapi ternyata terlalu biasa. Gimana caranya agar desain up to date dengan eh, tetap sesuai style perusahaan yang suka simple. Balik lagi sebenarnya jatuhnya tuh ke referensi sih. Tapi kalau misalnya bertanya alurnya, untuk sebenarnya kita bisa pakai referensi desain kita bisa pakai desain style yang biasa dipakai perusahaan tersebut, tapi kita bisa bikin diferensiasinya itu nanti di ininya Mas, di apanya namanya, di cara di cara peletakan ininya apa namanya, cara peletakan elemennya. Contoh yang biasanya lurus kita miringin, atau kita bikin, atau eh, atau yang biasanya gambarnya itu Mas pakainya full color, coba sesekali pakai monokrom. Tapi gimana nanti meramunya? Dan cari aja referensinya. Contoh kita coba masukin referensinya poster. Ada poster mungkin cara penyusunan informasinya menarik. Nah, kita ngambil ritme dia nyusun pesan aja, tapi kita tetap pakai jenis desain yang perusahaan kita gunakan untuk stylenya. Kita hanya nyontek bagaimana alur penulisan, bagaimana dia menata elemen-elemen desainnya aja, kayak gitu. Tapi kalau misalnya perusahaannya yang Mas handle itu sukanya stylenya yang simple dan nggak suka berubah-ubah, bagi saya itu heaven on earth sih. Jadi untuk saya udah tahu ini desainnya ini nggak terlalu saya pikirin, jadi saya bisa cari project lain. Jadi soalnya yang ini udah tahu nih patternnya, eksekusinya cepet gitu. Oke, Kak. Kalau kayak gini, apa bisa dibilang desainer kalau saya tidak pernah pakai Bezier tools desain-desain yang lain-lain? Soalnya selama ini saya hanya pakai tempel-tempel dan atur-atur tata letak. Sebenarnya dengan Masnya menempel-nempel dan atur-atur tata letak itu Mas sudah bisa disebut desainer sih sebenarnya. Tapi gini, yang membedakan nanti adalah contoh Mas kan pakai Canva. Kalau misalnya Mas pakai Adobe atau pakai Affinity, itu memungkinkan Mas untuk explore desainnya lebih jauh lagi. Karena di Canva gerak Mas terbatas. Sederhana itu aja sih. Oke, itu yang bisa saya jawab sejauh ini untuk malam ini. Kalau misalnya teman-teman yang mau ditanyakan, itu langsung ke @diki Muhammad. Dan kalau bisa Insta dan kalau misalnya workshop apa namanya ebook dan workshop saya udah jadi, nanti mungkin kita bisa berkabar lewat, saya ada channel sih di Instagram, nanti saya bakalan forward infonya di sana. Nanti kita akan bahas bagaimana ngebuat desain dari dari prinsip hingga ke pemilihan aspek elemen-elemen desainnya, kayak gitu, secara kayak gini tapi lebih kompleks gitu, lebih kompleks dan lebih komplit. Doain aja cepat selesai. Itu aja sih. Oke, saya kembalikan Oke, ke Mbak Karisnya. iya baik. Terima kasih banyak Kak Diki atas ilmunya malam ini, bagus banget ya. Terus teman-teman aku juga terima kasih banyak atas antusiasme dan waktunya untuk malam ini. Untuk teman-teman yang mau, karena mungkin kita terbatas sama waktu, tapi kalian kalau mau tahu update yang lainnya atau misalnya masih ada mau tanya-tanya lebih banyak lagi, mungkin bisa langsung ke follow dan juga update informasinya di Instagramnya Kak Diki, di Muhammad, Diki Muhammad. Ada di nama juga udah aku taruh, dan juga tadi udah ada di kolom chat juga sama Kak Diki udah di send. Nah, jadi untuk teman-teman juga kalau mau terus ikutin konten dan juga updatean dari karya-karya Kak Diki, boleh langsung diikutin Instagramnya ataupun sosial media lainnya dari Kak Diki. Aku juga terima kasih banyak sekali lagi ya Kak, dan juga teman-teman semuanya.
Mungkin dari Oke, Kakak mau Mbak ada Aris. pesan terakhir pesan terakhir kan, mungkin ada pesan-pesan penutup nggak nih untuk teman-teman yang, udah ikut kelas malam ini? Pesan terakhir meninggal. Ada, sebenarnya sederhana balik lagi tadi. Sebagai desainer, kalau sebagai desainer kita memang harus tahu apa yang kita lakuin, apa yang kita buat, dan kita harus bisa mengkomunikasikan apa yang kita buat kepada klien. Karena balik lagi yang membedakan desainer grafis dengan seniman pelukis adalah desain kita ini harus explainable. Desain kita itu memang harus mudah dimengerti. Nggak ada teka-teki, nggak ada beda persepsi gitu. Sedangkan kalau misalnya kalau seniman itu mereka memang bikin karya hasil hati mereka apa, tapi bagaimana orang interpretasi mereka nggak peduli. Sedangkan kalau kita sangat peduli dengan interpretasi orang. Karena rata-rata yang kita buat itu kan kita membuat poster untuk seseorang karena orang ini mengkomunikasikan sesuatu ke orang lain kayak gitu. Maka dari itu memang kita harus ngerti prinsip desain kayak gitu, kurang lebih. Oke, thank you banget Kak Diki, materinya malam ini kalau orang sekarang bilang daging banget ya. Hmm. Oke, thank you so much ya Kak atas ilmunya, atas materinya. Nah, teman-teman yang tadi aku bilang kalau misalnya kalian mau update tentang konten dan juga materi-materi, lainnya lebih dalam lagi tentang desain grafis, kalian bisa langsung ke follow Instagramnya Kak Diki gitu. Dan juga kalau misalnya kalian mau tahu info-info tentang kelas-kelas lainnya, kalian juga bisa follow langsung ke mazing.id. Oke, thank you semuanya. Thank you so much Kak Diki. Hmm. Aku izin untuk tutup kelas malam ini semuanya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Malam semua.